Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lili dan teman-teman semua. Kali ini kami dari grup 3, Miss Bro, ingin mempresentasikan aplikasi Kuli Panggul Pasar. Langsung aja, di sini kami beranggotakan 5 orang, Rafa, Ibra, Grevarel, Alan, dan juga Diki. Nah, ini gambaran sistem yang telah kami buat. Di sini kami telah menyediakan 7 fitur utama pada aplikasi kami, yaitu fitur negosiasi harga. Di sini kuli dan user dapat bernegosiasi harga. Nah, fitur kedua itu adalah rating dan ulasan. Di sini user dapat memberikan rating dan juga ulasan terkait langganan yang telah diberikan. Yang ketiga itu adalah pemilihan pekerjaan. Di sini para user dapat memilih pekerja sesuai dengan rating dan juga pengalaman yang telah didapatkan. Nah, yang keempat tuh perkiraan waktu kedatangan. User dapat melihat di layar device masing-masing kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh pekerja untuk sampai. Nah, yang kelima, di sini ada fitur berlangganan. User dapat melakukan berlangganan jika merasa cocok dengan pekerja. Yang keenam, yaitu fitur pembayaran. Di sini kami menyediakan banyak sekali metode pembayaran yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran. Dan yang terakhir, itu adalah fitur riwayat pemesanan. User dapat melihat berbagai aktivitas yang telah mereka pernah lakukan. Di sini desain UI dari kami. Di sini dari desain login bisa login sebagai pengguna dan juga login sebagai kuli atau pekerja. Di sini tampilan dari fitur atau desain login aplikasi kami dan di sini ada juga home dari pengguna. Di sini kita bisa lihat ada beberapa fitur, salah satunya berlangganan. Dengan kita, jika ingin berlangganan kepada beberapa pekerja yang kita inginkan, kita bisa langsung mencet beberapa tombol untuk berlangganan. Lalu ada riwayat permintaan. Riwayat permintaan ini adalah saat kita menunjukkan beberapa riwayat permintaan yang telah kita dapatkan sebelumnya. Lalu di sini bisa kita lihat ada home pengguna, di mana kita bisa memeriksa profil, lalu keselamatan, lalu kita juga bisa mendapatkan bantuan layanan, dan juga dukungan serta logout. Lalu yang keempat ada profil. Di sini kita bisa mengupdate profil kita sesuai yang kita inginkan, mulai dari nama, email, lalu username, kota, hingga negara. Lalu yang terakhir ada keselamatan, yaitu kita bisa meminta untuk dukungan kepada pihak aplikasi dan juga kontak untuk menghubunginya secara langsung. Lalu selanjutnya ada bantuan. Pada bantuan ini kita bisa memilih beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Jadi kita tidak perlu untuk ini, kita sudah ada penjelasannya di halaman bantuan ini. Lalu yang kedua ada pencarian pekerjaan. Di sini sebagai pekerja kita bisa menawar berapa harga yang kita inginkan. Lalu itu juga berhubungan dengan halaman ketiga, yaitu negosiasi. Lalu yang keempat, ada menunggu pekerjaan. Di sini kita bisa melihat update secara live, pekerjaan kita sudah sampai mana. Lalu yang terakhir ada chat dengan para pekerja, yang memudahkan komunikasi kita dengan para pekerja dan para user. Berikut yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada fitur tawar-menawar yang bisa kita lakukan dengan pekerja ataupun user. Lalu ada tampilan dari pekerja itu sendiri yang kita buat sesimpel mungkin agar mudah untuk dipahami oleh para pekerja. Lalu yang keempat ada rating dan ulasan pekerja. Di rating dan ulasan pekerja ini kita bisa melihat rating yang kita dapatkan dari pekerjaan kita sebelumnya. Lalu riwayat permintaan pekerja ini juga sama. Ini adalah riwayat dari pemesanan kita yang sudah diselesaikan sebelumnya. Sistem ini dirancang untuk mengelola layanan aplikasi jasa kulit panggul. Dalam aplikasi ini, pengguna dapat memesan jasa tenaga kerja untuk membantu pengangkutan barang. Struktur data atau ERP yang dirancang mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama adalah user, yang dimana untuk mencatat data pengguna seperti nama,
nomor telepon, email, dan lain-lain. Yang kedua, kuli panggul, mencatat detail jasa yang tersedia, seperti deskripsi, nama pengalaman, renting, tarif, atau dan status ketersediaan. Yang ketiga, ulasan untuk memungkinkan pengguna memberikan ulasan terhadap layanan. Keempat, negosiasi harga memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk menyedia jasa untuk menyepakati harga. Yang kelima, pembayaran mendukung berbagai metode pembayaran untuk mempermudah transaksi. Keenam, langganan untuk mengelola pengguna yang ingin berlangganan layanan secara berkala. Tujuan dari sistem ini untuk mempermudah interaksi antara pengguna dan penyedia jasa dengan fitur-fitur seperti ulasan, negosiasi harga, dan metode pembayaran yang bervariasi. Untuk desain proses, yang pertama, proses pembayaran dimulai ketika sistem menampilkan total biaya. Pelanggan memilih metode pembayaran, lalu sistem mengecek saldo. Jika saldo mencukupi, pembayaran diproses dan status diperbarui. Jika tidak, pelanggan diminta memilih metode lain. Proses ini memastikan transaksi berjalan lancar. Yang kedua, negosiasi harga. Negosiasi harga dimulai dengan pelanggan mengisi detail lokasi, berat barang, dan harga tawaran. Lalu menekan cari, sistem mengirim tawaran ke kuli panggul yang bisa menerima atau mengajukan harga baru. Pelanggan dapat menerima harga tersebut atau mencari ulang. Proses selesai ketika tawaran diterima. Untuk selanjutnya ada estimasi kedatangan, yaitu proses yang dimulai ketika sistem mengambil lokasi kuli panggul. Lalu selanjutnya sistem menghitung jarak dari lokasi awal ke tempat tujuan pelanggan. Berdasarkan jarak tersebut, sistem menghitung waktu kedatangan. Setelah estimasi waktu kedatangan dihitung, sistem mengirimkan pesan estimasi waktu kedatangan kepada pelanggan. Lalu selanjutnya ada rating dan ulasan. Proses dimulai ketika layanan selesai, sistem memeriksa apakah pelanggan memberikan rating. Jika belum, maka sistem menunggu 7 hari untuk memastikan jika setelah 7 hari tidak ada rating, proses selesai tanpa input pelanggan. Lalu ada riwayat pemesanan, yaitu user memilih menu riwayat pemesanan, sistem mengambil data dari database dengan menunggu respons. Setelah menerima data dari database, sistem mengirimkan ke user untuk melihat detail riwayat pemesanan. Lalu selanjutnya ada pemilihan pekerja, yaitu sistem mengirimkan permintaan ke kuli menerima notifikasi pesan dan memutuskan untuk menerima atau menolak. Jika ada tawaran baru dari kuli, sistem menginformasikan ke user dan proses berakhir setelah tawaran disetujui atau ditolak. Selanjutnya ada pelangganan. Proses dimulai ketika pelanggan mencari profil kuli, kemudian melihat review dan rating. Jika cocok, sistem menyimpan data pelanggan ke database, dan jika tidak cocok, proses selesai. Kenapa proyek ini layak didukung? Karena proyek aplikasi kuli panggul ini merupakan solusi inovatif untuk pasar tradisional, mempermudah pelanggan dalam mengangkut belanjaan dan juga meningkatkan pendapatan kuli yang tidak menentu. Dengan fitur-fitur yang kami sajikan seperti negosiasi harga, pembayaran digital, dan rating, aplikasi ini menawarkan experience yang sangat nyaman dan aman. Selain itu, dapat mendukung transformasi digital sekaligus menciptakan dampak sosial yang besar. Investasi pada aplikasi ini bukan hanya menjanjikan keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal yang lebih modern dan berkembang pesat. Kelompok kami menghadapi beberapa kesulitan dalam menggali kebutuhan pengguna yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Merancang UI yang sangat sederhana, namun fungsinya tetap sama, dan memastikan agar sistem pembayaran melalui pihak ketiga berjalan lancar. Masalah server harus mampu menangani lonjakan jika banyak pengguna menggunakan aplikasi. Sementara koneksi internet yang tidak stabil menjadi kendala tambahan bagi kami. Selain itu, adaptasi teknologi oleh pekerja memerlukan pelatihan lanjut agar aplikasi dapat digunakan dengan baik. Meski sulit, kami terus berusaha memastikan aplikasi kami memenuhi kebutuhan dari pengguna dengan baik. Pelajaran yang bisa kami dapatkan. Selama mengerjakan proyek ini, kami belajar banyak. Salah satunya adalah pentingnya komunikasi yang jelas untuk memahami kebutuhan dari user. Kami menyadari bahwa desain aplikasi harus sederhana agar mudah dipahami, terutama oleh pengguna yang kurang terbiasa dengan teknologi. Uji coba langsung memberikan wawasan tentang pengguna aplikasi di lapangan dan fitur yang perlu diperbaiki. Kami juga memahami pentingnya infrastruktur yang memadai, seperti server yang kuat dan jaringan stabil, serta perlunya pelatihan bagi pengguna agar aplikasi dapat digunakan secara baik. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga untuk kami ke depannya, agar pengembangan aplikasi ini semakin pesat ke depannya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Kami dari kelompok Miss Priu mengucapkan terima kasih.